Mobil yang dikendarai Asam sudah sampai di depan salah satu sekolah dasar di daerah Jakarta Selatan. Dari dalam mobil, dia bisa melihat anak-anak berlarian menikmati masa kecil mereka. Sejak tadi, dia hanya diam di dalam mobil, tanpa tanda-tanda yang beranjak turun atau tidak. Waktu pun sudah menunjukkan jam masuk kantor. Namun Asam yang terkenal tak suka membuang waktu, kini malah melakukan hal sebaliknya. Kenapa aku sampai ke sini? Hanya untuk menemui seorang pria dari masa lalunya. Tapi setidaknya aku harus bicara pada pria itu. Kalau ada masalah di pernikahan kami, aku juga yang kena batunya. Akhirnya Asa memutuskan untuk turun dari mobil, melangkah melewati anak-anak yang berlarian tanpa henti. Hingga akhirnya langkahnya terhenti saat berpapasan dengan dua orang guru. "Maaf, apa Pak Yuda bekerja di sini?" Kedua pria itu saling melihat sejenak. Mereka merasa aneh karena ada seorang pria tampan berdasi mencari kepala sekolah mereka. "Kalau boleh tahu ada keperluan apa, Pak?" "Saya ada sedikit urusan dengannya, mengenai sesuatu yang penting," jawab Asam dengan lugas. "Kalau begitu silahkan ikut saya," ucap seorang pria lalu melangkah pergi diikuti dengan Asam dari belakang. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka sampai di depan sebuah ruangan bertuliskan ruang kepala sekolah. "Tunggu di sini sebentar ya, Pak." Pria itu segera masuk ke dalam ruangan. Sementara Asam menunggu di luar. Dia kembali memandang ke arah lapangan, di mana anak-anak sedang berlarian. Tak lama terdengar suara langkah, membuat Asam segera berbalik. Dia bisa melihat seorang berseragam coklat keluar dari ruangan itu. Tatapannya langsung mengarah ke nemtek bertuliskan Yuda Anggara. "Maaf, Anda siapa ya?" tanya Yuda saat menghentikan langkahnya di depan Asam. Dengan santai Asam mengulurkan tangannya. "Saya Asam. Saya kemari untuk membicarakan suatu hal yang penting mengenai Bibah." Seketika ekspresi wajah Yuda langsung berubah, seolah sudah tahu siapa pria yang saat ini berdiri di hadapannya. Perlahan tangannya bergerak meraih uluran tangan Asam. "Saya Yuda, silakan masuk, kita bicara di dalam." Yuda melepaskan jabatan tangannya lalu berbalik masuk ke dalam ruang kerjanya, diikuti Asam dari belakang. "Silakan duduk," ucap Yuda sesaat setelah sampai di dalam ruangan tersebut. Saat ini mereka duduk saling berhadapan. Suasana sempat hening sesaat sampai akhirnya Yuda menegapkan posisinya sambil berdeham. "Apa yang mau Anda bicarakan?" "Saya hanya ingin kamu berhenti menemui Bibah, karena sekarang dia sudah menikah dengan saya," ucap Asam dengan raut wajah serius. Mendengar pernyataan itu, membuat Yuda tertunduk sesaat, kemudian kembali melihat ke arah Asam. "Anda adalah orang baru di dalam hidup Bibah. Sementara saya sudah mengenal dia selama 3 tahun lalu. Saya menjalani ta'aruf dengannya selama 3 bulan. Saya sangat tahu jika dia tidak bahagia dengan pernikahan dengan Anda. Kamu terlalu sombong, hingga kamu lupa rasa sakit seperti apa yang sudah kamu torehkan di hatinya. Jangan menemui dia lagi. Dia sudah menjadi Nyonya Asam. Sedikit saja rumor yang melibatkan dia, maka taruhannya adalah nama baik saya dan keluarga saya," ujar Asam dengan lugas. Sepertinya nama itu sangat tidak asing. Apa jangan-jangan dia putra dari pengusaha kaya raya itu? Bagaimana bisa Bibah menjadi menantu keluarga mereka? Batin Yuda yang tampak gelisah. "Hah? Hanya demi menjaga nama baik keluarga?" Yuda berdejak seraya menggelengkan kepala tak percaya. "Tuan, jika Anda hanya menjadikannya istri pajangan, maka lepaskanlah dia. Karena masih ada saya yang sangat mencintainya." Asam mencengkeram erat kedua tangannya. Ya, dia tidak memungkiri jika niat awalnya datang menemui Yuda demi menjaga nama baiknya. Dia tidak ingin nanti ada kabar miring tentang hubungan pernikahannya yang tak harmonis. Namun mendengar ucapan Yuda membuat Asam merasa sedang diremehkan. Dia tidak bermaksud untuk menjadikan Bibah istri pajangan. Hanya saja keyakinannya tentang cinta itu belum ada. "Jaga ucapan kamu. Saya sangat menghargai Bibah sebagai istri saya. Ada atau tidaknya cinta di antara kami, apa urusan kamu? Setidaknya saya bukanlah pria yang akan mengkhianati kepercayaannya seperti yang kamu lakukan. Saat ini saya dan Bibah sedang dalam fase menerima satu sama lain. Saya tidak pernah memungkiri jika bisa saja nanti saya akan jatuh cinta padanya.
Jelas Asam penuh penekanan. Mata Yuda nampak memerah karena menahan emosi. Dia bisa melihat kesungguhan di mata Asam, dan dia benci itu. Dia tidak suka jika ada pria yang lebih hebat, mencoba untuk mengambil posisinya di hati Biba. Seorang kepala sekolah tapi menghamili seorang wanita sebelum menikah. Asam menyondongkan tubuhnya, menatap Yuda dengan sorot mata tajam. Anda pasti menutup semua kejadian ini dengan api, hingga tak bocor ke publik. Tapi sayangnya masalah itu sudah sampai ke telinga saya. Jika kamu nekat, saya akan pastikan kamu tidak bisa menyelamatkan posisi kamu sekarang, ujar Asam yang tak main-main dengan ucapannya. Jangan pernah bermain-main dengan seorang Asam. Begitulah kata orang-orang, dan saat ini Asam kembali menunjukkan siapa dirinya. Bukan ingin menyalahgunakan kekuasaan, tetapi Asam tahu siapa yang patut dia hargai dan siapa yang patut diberi pelajaran. Setiap orang punya pendirian sendiri, bukan? Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut juga, kecuali matanya yang semakin memerah karena menahan gejolak emosi yang tidak bisa dia salurkan, karena menjaga image di dalam lingkungan sekolah. Bagaimana bisa Biba jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa seperti Asam, batin Yuda. Sementara itu di tempat berbeda, karena Asam yang tak kunjung datang, membuat Mira akhirnya memutuskan untuk datang ke apartemen mencari atasannya. Namun sesaat setelah dia sampai, yang dia temui hanyalah Biba. Asam mana? Ini sudah jam kantor, tapi dia belum datang ke kantor. Dia juga tidak mengangkat teleponku. Mas Asam sudah berangkat sejak tadi pagi, dan saya tidak tahu apakah dia ke kantor atau pergi ke tempat lain, jawab Biba datar. Ah, benarkah? Apa kamu bisa dipercaya? Mira melangkah masuk ke dalam unit apartemen itu bahkan sebelum Biba mempersilakannya. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk aku memberi dia sedikit pelajaran, agar tidak terlalu sombong dengan posisinya sekarang, batin Mira. Biba mencoba untuk menahan diri dengan mengontrol nafas, lalu kemudian berbalik masuk menyusul Mira. Mas Asam benar-benar tidak ada di sini. Mira yang sudah duduk santai di sofa ruang tamu menoleh menatap Biba dengan sorot mata tajam. Kalau begitu aku ingin ngobrol sebentar sama kamu. Biba melangkah mendekat. Sebenarnya saya tidak ingin suuzon, tapi melihat tingkah kamu, saya tahu jika kamu tidak menyukai saya, kan? Of course. Mira kembali berdiri menatap Biba dengan mata yang menyala-nyala. Kamu itu hanya wanita kampungan, sangat jauh jika dibandingkan dengan saya. Asam sudah menceritakan semuanya kepada saya, dan dia bilang kalau dia itu sangat jijik sama kamu. Penampilan kamu saja tidak membuat dia tertarik. Jangan mimpi. Mas Asam tidak mungkin bicara seperti itu. Kamu jangan mengada-ngada, ucap Biba yang dengan berani menatap mata Mira. Kalau kamu tidak percaya itu hak kamu, tapi aku yakin sampai saat ini dia pasti belum menyentuh kamu, kan? Mira kembali mendekat hingga jaraknya dan Biba hanya beberapa sentimeter saja. Kamu jangan pernah bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya pasti akan sangat sakit. Dia hanya milikku. Kamu bertahan karena menginginkan harta keluarga Asam, kan? Pak, tak tahan terus direndahkan, Biba menjatuhkan satu tamparan tepat di wajah mulus Mira. Mira kembali menatap Biba tak percaya. Dasar wanita hina. Mira hendak membalas tamparan itu, namun dengan cepat Biba menangkis tangannya. Saya belum mengenal kamu lebih dekat, tapi saya bisa mengerti kenapa Mas Asam tidak membalas perasaan kamu. Karena kamu adalah wanita yang begitu sombong dan angkuh. Jangan mencoba untuk mempengaruhi saya, karena saya tidak akan pernah mundur kecuali Mas Asam langsung yang memintanya. Paham? Biba mengembaskan tangan Mira hingga wanita itu jatuh terduduk di lantai. Mira kembali berusaha keras untuk kembali berdiri. Bukannya menyerah, dia malah semakin marah. Dasar tidak tahu diri. Asam harus tahu jika istrinya sangat kasar. Siapa yang mulai? Saya tidak akan seperti itu jika kamu bersikap baik. Jangan samakan saya dengan istri di film-film ya. Lebih baik saya yang menyadarkan kamu. Kamu mau Allah yang membuat kamu sadar. Siap dapat azab karena menjadi pelakor. Siksa Allah bahkan lebih pedih. Jelas Biba panjang lebar. Jangan bawa nama Tuhan ya, ini urusan kita.
Berani sekali kamu. Mira masih saja menyolot tak mau kalah. Saya berani karena saya merasa benar. Bagaimana saya harus membenarkan jika yang kamu katakan itu adalah kekufuran? Saya yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Lebih baik sekarang kamu pergi. Berhadapan sama kamu membuat saya semakin pusing. Biba menarik paksa tangan Mira menuju pintu keluar. Lepas, awas ya, saya tidak terima diperlakukan seperti ini, seru Mira histeris. Biba tak peduli dan terus melanjutkan langkahnya menarik Mira keluar. Sesampainya di luar, dia segera melepaskan tangannya dari lengan Mira. Sudah ya, kamu boleh kesini lagi kalau kamu sudah sadar jika yang kamu lakukan itu salah. Assalamualaikum. Brak. Biba segera menutup pintu apartemen itu tanpa mendengarkan ucapan Mira lagi. Hei dasar kampungan. Di balik pintu apartemen, Biba menyadarkan tubuhnya seraya mengelus dada. Astagfirullah, astagfirullah, maafkan hamba ya Allah, karena tidak bisa menahan diri.